walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Awalam yatafakkaru ma fi sahibihim min jinnah in huwa illa nadhirun mubin. Walladzina tawangake kadzdzabu kang menciptakan sapa alladzina bi ayatina ing pira-pira ayat ini. Ayat Quran tegese dicetakno ing Quran. Min ahli Makkah saking ahli Makkah. Iku sanad tadriji. Iku bakal nguji atau bakal nopo. Nyicil neston tidak diuji sing arahe disiksa. Terus engson rumeng alladzina. Nak durung tegese ngalap sapa engson rumeng alladzina qalilan hari iki. Min haitsu la ya'lamuna sanging sekiranya orang ngerti sapa ahli wa umli lahum lam ngekei tengkat waktu ingsun ngekei ket napa ngene nyerantakno ingsun terus suruh manane napa ngekei waktu ingsun lalu mari kafir Mekah umah dilu tegese ngekei waktu ingsun lume ahli Mekah utawa amhilu sami ketasi pamitane umah dilu kami amhilu inna kesi tak temene rekod periode itu dikemati dan buku atesa itu yang sesuatu lalu baru raisot kento lalu raisot kento ibendung apa kayak awalan yang tak perkaruan atau aku bermikir sopo kafir Mekah kayak lalu ngomong ngerti sopo kafir Mekah ma bisa orang itu tetap ingin kancane kafir Mekah rupane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu minjina saking wong sing kerasukan jin, kerasukan penyakit ikan, juga penyakit ikan. Indua orang Nabi Muhammad yang maha begitu orang Nabi Muhammad. Iku ilahan jirun kecuali dat sing meringat wong sing meringat mungkin nek jelas. Bagi tinggal di kan jelas fungsi oleh nilai media peringatan. Awalan yang guru atau aku dengar sobat kafir Mekah, tapi kira-kira orang kafir, lima ratus samawati, ing dalam kerajaan ini kira-kira langit, multi samawati. Tegese kerajaan ini kira-kira langit walar bilan. Wamal khalaqallahu min syai'in, wakima khalaqallahu. Wakima yang dalam perkara khalaqan kang nyiptakno sapa Allah min syai'in saking sak wujud, sing sak gantian wujud. Bayan nanti jauh dan jelas no 5 maring ma kelakau mayu panau sejen. Pas tadi itu menggawe istidlal sama kafir Mekah di kelawan lama kelakau ala kudrati soli. Yang atasnya kemampuan itu yang menciptakan set wawak dania dihilang ke wawak dania ini mak Allah. Wafi an asa ayakuna wafiktar badan. Wafi anak salam yang dalam yang terparah, anak rugi satu negaranya kuasa, itu mana? Apa ayat kuna yang tahu orang ikut ditaruh bagi teman-teman parah? Apa ayat kuna yang tahu orang saan keadaan ikut ditaruh bagi teman-teman parah? Korban kritis para kopas yang rumah dari kafir Mekah atau dari tiang kata. Saya mungkin mengkonfirmasi sopo kafir Mekah nabi tiang kata kutaran hari kafir. Saya siru mengkonfirmasi sopo kufar ilang nari maring roh. Paling baju nak belum mikir, paling baju mongko sebagai kepanjangan sopo wong kafir ilang 555. Tapi ayat hadis juga sering ini. Mohon lan dine hadis, dine pembicaraan atau aturan gak ada Quran ini lan sopo. Mayu dine lah mandi sapa wong itu punya tak napa Allah. Kalau dia mengkarana tinggi ini mau kita berterima. Waya daru bumi itu yang dijamu. Waya daru nang membarno top Allah bumi kufar bilia ibandun wana daru waya daru ma'arofi semertane opa istinapan krono katerke istinap wal jazmilan kawaterden jadi boten waya daru nabi waya daru aspan krono den atokno ala mahal lima yang atase mahal lima koro berasal pada Allah membarno wong kafir di ubiani ini dalam kesesat satane wong kafir yang menggunakan hal ini sendiri sopo kufar. Saya tahu bagaimana cara itu sopo kufar ahayuran krono sino. Ya selalu nak anita menjadi itu pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kata dia ayatnya.
Karena tadi dihubungi saya pula ya. Istidrak itu nanti gini ada ilmu tauhid. Ada 4 kategori yang masuk nih keajaiban. Itu untuk nabi disebut mukjizat. Jadi sesuatu yang tidak umum atau dianggap sesuatu yang langka. Amron khoribun bilang. Itu kalau untuk para nabi disebut mukjizat, untuk para wali disebut karomah atau keramat. Terus untuk orang mukmin disebut ma'unah, terus untuk orang kafir disebut istidrak. Istidrak itu satu bentuk nikmat yang sesaat, tapi sesaat yang menipu, itu istidrak. Nah, sesaat yang menipu itu bisa bentuknya materi atau pemikiran. Materi itu misalnya begini, Abu Jahal juga, Abu Lahab juga, Abu Sufyan juga. Sementara Nabi Muhammad yang mengklaim, yang mendakwahkan diri sebagai Nabi, wis melarat, tertindak, terluntar. Ini cerita periode Makkiyah, periode apa? Dengan 2 fakta yang beda jauh ini. Kemudian cara berpikir Abu Jahal Abu Lahab. Aku itu nahnu aktsaru amwal wa aulad, wa ma nahnu bimu'ad. Kita itu berhak untuk ridhani Allah. Buktinya aku uripku makmur. Uripku terhormat. Berarti kita yang kekasih Allah, mergo ciri utama kekasih itu dirumati kekasih. Lah kowe ra di rumah pengira. Wong kowe maknane kange. Itu jenis istidrak. Satu pola kenikmatan yaitu kemapanan sosial, kemapanan ekonomi. Kemudian ini dipakai perangkat untuk ngamati bahwa itu bukti diridani pengira. Sing lagi kere terlunta-lunta bukti ra diurusi. Keadaan ini yang menipu Abu Jahal DS sehingga tidak ngakui kebenaran Muhammad. Nah Muhammad itu benar, mestinya urip ra ngono itu. Nah Muhammad kekasih Allah, mestinya urip ra orang. Itu jenis sanad tadi min haitsul ya. Wa umri lagu itu hanya sesaat, nanti rubah. Jadi setelah 10 tahun periode Makkiyah ada periode Madaniyah di mana keadaan berbalik. Tahu saya periode Fathul Makkah. Ini itu jenis istidrak. Wow, istidrak itu bisa materi, bisa pemikiran. Lah yang paling repot itu kalau istidrak juga menghindari umat Islam karena model pemikiran tadi. Ya model apa? Pemikiran. Jadi misalnya kita sekedar ya kayak alumni pondok misalnya, muridnya mapan, terus juga dari nampak, terus cengkere terlunta-lunta dari ilmu apa? Nampak. Itu saat itu, kere dikomentari. Padahal yang juga dengan duit subhat, dengan duit proposal, kecewa juga. Mau duit apa itu? Aspal itu, yang tapi itu, yang proposal apa itu? Kecewa itu apa? Bukan. Niku memang masalah, gitu ya. Nah, ukuran begitu itu memang semenjak dulu mas. Sebab itu di Quran diulang-ulang. Setiap kali orang kafir dikatakan sesat, mesti jawabnya nahnu aktsaru amwalan wa aulad. Kita ini kan hartanya banyak. Kita ini anak turunnya juga makmur. Berarti kita yang diridai Allah. Bukan Muhammad yang untuk mencuci diri sendiri saja susah. Kalau dia kekasih Allah, mestinya tidak dibiarkan terlalu. Karena tidak mungkin al-hadis yu'adibu hadibah. Nah, pola itu berkelanjutan. Termasuk pola ini pemikiran. Ya kan, nanti akhirnya diwaris tengah dari pengiran. Mengenai ulama itu diwaris tengah. Tengah omongan rak bener. Belum ngadepi wong tengah. Wong ngomong sini, itu diwaris dari sini. Jadi Nabi diwaris pengiran. Ini adalah. Jadi, mereka nganggap panjang kekasih pengiran. Dia kan mati. Fataman naul mauta dikuntum nopo. Paham ya? Fataman naul mauta dikuntum sodiki itu dulu dipakai untuk polemik. Wong kafe Mekah, wong Yahudi. Nak panjang gue ngeklaim kekasih Allah. Lan gue ngerti nak kekasih Allah ketemu pengiran harus mati. Yo gue nak apa mati. Fataman naul mauta dikuntum nopo. Paham? Malah dengan surat Jumat diterangkan
wong-wong Yahudi itu ngeklaim sebagai kekasih Allah. Nak pancen mereka meyakini kekasih Allah, mestinya nggak takut kematian. Mergo dengan kematian berarti lebih cepat ketemu. Wong seneng Allah kok wedi. Nanti dari Quran, pertama nawul mau kadang tungtung. Akhirnya kan Nabi diwaris pengeran. Saya kira wong Yahudi, wong kafir makanan. Karena pancen gue seneng pengeran, gue seneng nama. Ibu lewala ya taman nawul nawul. Mereka adalah orang-orang yang paling tidak siap. Itu kan paradoks dari seneng pengeran. Tapi orang siap ketemu wong yang diseneng gitu. Baru-baru lewat kemah. Nah, ini terkenal dengan apa ditembak dia begitu. Jadi itu jenis konsekuensi. Artinya mulai senang mengira, apa ditembak, terasa ditutup privasi, orang nangis, itu tetap boleh. Itu keren, gue bener orang keren. Itu orang bener buat salah itu apa? Keren. Artinya itu konsekuensi. Kalau dia sudah senang Tuhan, dia jangan takut apa? Kalau istilah Quran ngeleceh ya begitu. Kalau kamu senang Tuhan ya pataman nawul apa? Enggak suka ingat pola ini begitu terus. Semenjak dulu kalau sudah polemik tentang samawi, ini ruang tenang. Semenjak dulu kalau sudah polemik menduga kehendak langit, sing diridani Allah itu mesti melebatkan institusi agama atau sarana-sarana. Dan sarana agama itu digunakan itu untuk menjawab keraguan tentang yang dikehendaki langit supaya. Mengenai pulau cerita, pulau itu mulai balik masuk. Saya itu termasuk ulama yang tidak fanatik haji. Memang haji itu wajib bagi yang tapi sebetulnya yang lebih wajib adalah kita berpikir secara waras. Ini cara berpikir tentang Tuhan itu waras, ma'rifatullah. Sebab dulu Ka'bah sebagai institusi agama paling sakral. Itu dulu yang menguasai Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Sehingga saat mereka mulai ragu, yang benar kita Muhammad, ini Abu Jahal itu ya ta'al lalu di asari Ka'bah. Jadi kiswai Ka'bah itu bisa tahu juga Abu Jahal. Sorotan ini bisa sumpah kocok. Wa iqalu wa'umma inkana hadha wal haqqam mi'indika fa'amfir alina tijaratan dan sa'fa aludina bi'adabin. Ya Allah, kula bersaksi demi Ka'bah ini. Kula apa Muhammad sing bener. Ciri utama sing salah niku diudari waktu saking langit. Paham fir alina idaratan nak pancen kula sing salah Gusti. Kula siap dihujani batu dari langit. Alina bi'adzabin tahun jenengan esok. Jadi gentle kan Abu Jahal. Dia punya keraguan langit, dia berani menantang langit. Sampai ayat wa maka nabu li azizahum wa anta nabu. Sehingga Ka'bah itu semenjak dulu dipakai. Ya itu tadi institusi agama yang kemudian cara berkomunikasi dengan Tuhan lewat Ka'bah. Jadi ini bukan Nabi Muhammad yang ini buat Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Ini juga termasuk istidlal. Karena mereka menguasai Ka'bah, kemudian mereka merasa benar sendiri. Sampai akhirnya nanya Muhammad, nanya Ali. Mas Ali, dari siapa kau yang benar? Ciri utama yang benar kan para kakak. Kau yang diterbir atau kau kakak. Enggak ada pemilih Medina, ada pemilih jalan-jalan. Nah, kira begini itu itikaf menjadi Pak. Sampai akhirnya ayat turun. Aja'al kumsiko ayat al-haji wa imarat al-masjidil haram. Kaman amara billahi wa jawil asri wa jahadabi. Sabilillah la yastaruna aim. Apa mereka mengira kalau di rumah Ka'bah, rumah mau haji, kemudian mereka lebih berhormat dibanding orang-orang yang melakukan iman yang tidak layak tahu naik Allah. Enggak, mereka tetap beda kelas. Orang yang iman dan tidak jauh, agama darajatan tidak lebih berhormat. Karena itu tadi. Jadi semenjak dulu Ka'bah itu sebagai kiblatnya orang Islam, tapi dulu mengalami masa-masa kegelapan itu dipakai kontrak-kontrak samawi oleh orang-orang yang tidak benar. Sama juga dengan agak begitu yang membuat kalau rumah tinggal ada wal hakom yang jika paham tidak alina bicara dengan sama alina beradabin. Barang Abu Jahal baru 4 serapah mohon
siap disiksa pengeran. Jebule tetep urip makmur. Wah, akhirnya malah beda. Berarti bener lah, nanti saiki aku ora kena utang wae kok langit, ya ora kena deh. Sementara kowe teruntak. Makanya Nabi sempat susah, sempat waduh, gak kurang. Ya sudah lewat ini, orang nanti pada jadi juga begitu. Podo masalah dalam kita pilih. Utawa tengah orang jadi tengah orang kalau telah mangan orang. Tapi kan tengah orang tengah orang, lo kalah tuh ketemu orang kayak gue, enggak. Padahal jadi kalau tengah orang perkara telah mangan, perkara salah mah. Tapi konten adu kekuatan kan terus dikira demikian kan? Nah ini Abu Jahal cara mencari kebenaran itu begitu. Makanya dia susah. Akhirnya wala-wali zaman tentang perang Badar. Niku Abu Jahal mati. Jadi Abu Jahal mati. Ketika Abu Jahal mati itu terus wonten ayat intas tasbihu faqad ja'akum wa in tantahu fallahu khairul lakum wa in ta'udu napa. Jika kamu mencari siapa yang benar, maka bukti kebenaran itu telah datang. Intas tasdiqu itu artinya jika kamu mencari kebenaran dan yang benar itu siapa, sekarang kebenaran telah datang. Artinya sekarang Abu Jahal mati secara hina, yaitu mati dibunuh. Berarti sekarang kelihatan sekali kalau Abu Jahal yang salah. Nyatanya dia ada di dunia itu. Dia mati secara hina. Semenjak itu institusi yang pakai mubahalah ini, yang harus tinggal habis di situ yang tak melawan Gusdur. Itu kita bersama kerja itu terus dipakai mulai Nabi sampai sahabat sampai dari orang Madura nggak bisa bangun. Ini kalau sejarah ini memang dulu itu untuk menentukan kebenaran Samawi. Ada cerita pewayangan Adi Kedijayaan itu memang pakai ukuran sopo yang cepat mati, sopo yang cepat kena cek. Ya, tokoh yang cepat mati, tokoh yang cepat kena apa? Dan itu yang disebut nenggone Quran ini mubahalah. Adu kekuatan, adu kesaktian. Cuma mubahalah ini menurut saya, ketika periodenya Nabi selesai, menurut pulau itu sudah tidak perlu diteruskan. Karena kita ini banyak hijab, sehingga apapun asumsi kita itu rawan salah. Ya, apapun asumsi kita rawan apa? Ya itu tadi misalnya. Saya kira kang itu ilmu ini manfaat. Kita bermodal uripe saya kira makmur, terus berkaji di mobil terus manfaat. Sing uripe terunta-unta, dereng lah, melarat gak manfaat. Ya kalau pada ukuran situ kan sakit. Wes melarat di komentar gak. Apa itu bukan atau pegatan di busu ini kuat. Wes butuh pegatan mertua juga di nio masyarakat nio. Wes ngono di komentar iki ilmu gak. Menurut gue itu resiko kalau kebenaran itu juga pakai materi, pakai asumsi-asumsi apa. Dan itu dipakai lagi dulu. Namun aktar amalan, mana lebih muat. Kemudian itu yang menyangkut materi. Kemudian sekarang menyangkut pemikiran. Pemikiran di mana? Misalnya sekarang faktanya Nabi itu hidup di Madinah. Ya, Abu Jahal dia urip ning Mekah. Terus wong Yahudi urip teng Palestina. Iki ora tenan. Yahudi urip teng Palestina dekat Baitul Maqdis. Niku sejarah Mekah pinter. Muhammad kok bener-bener. Ciri utama wong bener sing para kota suci. Rupa-rupanya Abu Jahal dia manggon Mekah, berarti para Ka'bah. Muhammad ning Madinah kok. Nah, yang lalu rapat di mana sih sampai para kalau para kabel baru aku jalan tuh uang paling tidak pertama itu di mana orang kabel. Begitu aku kumpul apa? Aku jalan di itu tak begitu di dia kabel. Aku Sofyan juga. Tapi sama orang lama-lama nanti kasih orang terkasih kapan? Sudah apa? Tapi tidak bisa diukur pakai ukuran itu. Lebih orang kapan-kapan betul. Jangan dua penalti. Akhirnya pakai ukuran itu. Nak orang mau kamar itu tetap. Mereka kafir Mekah manggon di Ka'bah, wong Yahudi manggon di Baitul Maqdis.
Kalau kafir Mekah diwarai dong Yahudi. Ngene lho. Kan wong kafir Mekah kok. Kowe ku wong ngaji kita tak pinter-pinter. Aku mek Muhammad bener. Wah, bener kowe. Mungkin iki rekam. Iki tempat Muhammad atau apa? Sampai turun ayat tentang itu aja alun siko ya al-haji wa imaratul masjidil haram. Kaman amana billahi wal yawmil akhir wa ja'ana sika. La tahu nanya. Karena para Ka'bah di 2 bulan bukti para pangeran ada Ka'bah yang berarti bukti ada lagi gitu. Lalu sampai anak haji, pas sholat masjid haram, rapat kita keluar para pangeran di bawah ini bidukan di biasa mawon. Pangeran di Mekah yono, di Bene yono, di Binti yo. Berapa tahun para suwati, sholat orang sebenarnya ini pangeran para pangeran bidukan itu. Pangeran juga di waktu ke tempat kafir, yang namun mana apa? Pangeran juga bertempat. Dia biasa mawon, nangis, banyak kehilangan. Nanti rasa komporan emang. Enggak saya pulau itu sering berangkat mau haji. Orang-orang haji ini sering mau pidato. Sampai nanti nangis pas haji. Mergo kuatir haji ini sampai rasi tombo itu keliru. Tapi udah setuju. Apa sampai tahu nangis? Kuatir kuatir sampai rasi tombo. Jangan-jangan sampai nangis kita rasi tombo, mergo kehilangan 30 juta kok rasi tombo. Lah tolak Allah ora bayaran. Kalau tenang dulu, saya ini pengagum sholat. Jangan ada orang yang puji sholat. Kan tidak adil. Ketika kue khawatir kasih mulai di tombol nangis, tapi ketika khawatir sholat kasih tombol, gak apa-apa. Alasannya sholat gratis, kasih berhenti. Kalau yang takwa betul, harusnya sama-sama bisa nangis. Paham ya? Khawatir sholat kasih tombol yang nangis, khawatir kasih tombol. Itu adil, fair. Kalau orang populer lah jadinya. Kalau orang populer, itu bener. Kalau pas mereka tuh pasti deh, wani ngomong itu. Berkasih uang Allah, orang itu tenang. Gue orang Allah. Karena ada adil. Kenapa kita tidak pernah nangis di sholat, nangis di baca Quran, nangis di zakat, nangis di kosok. Jangan-jangan puasa kita tidak. Tapi kan kita ambil saja. Gue nggak bayar ya. Coba kalau haji kenapa ada kabeh ada manasik? Mergo kuwatir haji ini biru. Tapi wong awak sholat biru awak ya. Kurang ada hubungan betul. Kurang berdua protes berat. Kalau ada manasik, dia ada manasik sholat. Lu kan betul juga. Adil fair. Mulai kalau sampai di gerakan biro satu Quran dan sholat itu saya sengaja. Memang harus ada kajian sholat itu harus lebih sering. Musik Quran yang ada yang wajib nanti guna kitab wa akamu sholat. Utlu ma'utiyah ya kamnal kitab ya ini. Yang lebih sering itu iman itu digandengkan sholat. Di Quran itu paling sering Quran digandengkan sholat, disandingkan sholat. Utlu ma'utiyah ya kamnal kitab ya ini sholat. Wajib nanti guna kitab ya akamu. Kenapa sholat tidak pernah dipelajari secara serius? Orang tahu kita ngisi, tapi nak hati jadi. Nak ketompo ya, aku nanti sawah berkantor, nanti rakyat cuma berat. Nanti kalau dulu umur masuk kemungkinan Gusti, nak haji tidak tolong berurus juga. Kalau tidak haji tidak sebagai keluarga saya sholat cinta saya terjuga, itu dia. Kalau haji menjadi sebagai keluarga musola saya juga nak haji. Nanti, pulau ya, dengan terperah di urusan dengan. Dan saya punya bukti banyak dalam hal ini. Terus ini ngaji serius, terutama para tokoh yang tidak tahu nggak. Nabi saat bisa di Medina, itu pertama dibangun masjid. Saat Nabi latihan dakwah dan dipercaya orang-orang kaya yang lola harta, itu pertama yang dibangun apa? Itu disebut Masjid Kuba. Kemudian sekarang disebut Masjid Nabawi. Saat itu Nabi tentu tidak bisa haji karena Mekah masih dikuasai orang kafir. Juga tidak bisa ke Palestina karena dikuasai orang Yahudi. Tapi Nabi sebagai seorang mukmin sejati itu kan tidak ada masalah. Aina matakun yakti bikumullahu jami'an. Allah bisa disembah di mana-mana. Allah bisa dipuji di mana.
Akhirnya Nabi ya nyaman saja. Sholat di masjid tidak populer itu jangan masjid aja. Yang terdaftar di langit lagi masjid Mekah, di masjid Baitullah. Tapi Nabi nyaman saja sholat di masjid Nabawi. Orang Mekah, orang Indonesia masjid Aqsa, yang penting tetap ibadah. Nyaman. Itu menunjukkan betapa geografis itu tidak boleh mempengaruhi. Paham ya? Sama kalau tak juga ngomong itu, makasih namanya sholat terlalu itu tidak fair. Cara ulang, cara ulang itu demokratis, tidak ada masalah. Sampai beda pendapat dengan saya tidak ada masalah. Itu kalau benar buat enggak orang. Kalau beda mawon, karena saya cukup punya dalil untuk meyakinkan itu. Teman harus ada. Nah, kalau ada dalil, betul ada apa? Akhirnya tenang, Nabi dia masjid Nabawi. Kalau lu mau hadis itu nangis ya. Barang Nabi pun sholat di masjid Nabawi. Ini sampai sekitar 8 tahun. Ini Nabi protes ya, saking senangnya Medina. Ya Allah, penduduk Mekah itu punya reputasi jelek sama saya. Itu mereka musir saya. Penduduk Baitul Aqsa di Yahudi bukan senang. Ya Allah, ini doanya Nabi Muhammad. Kenapa Madinah akhirnya yang belum terdaftar sebagai kota suci? Dulu Madinah namanya itu Yathrib. Namanya apa? Nabi akhirnya ngatur nomor pusat dalam Madinah. Nabi itu loh, doanya penuh sentimen. Artinya penuh dengan sentimen. Kalau sudah dari riwayat tentang Musnad Ahmad dan Bukhari dan Muslim itu riwayat ini topikan. Ya Allah, sama-sama saya kekasih engkau. Kulo kekasih jenengan, Ibrahim kekasih. Jika Ibrahim jenengan turuti, iso mensucikan tanah Mekah. Kemudian Ibrahim pas makin ke Mekah, terus kemudian mensucikan tanah Mekah. Musa sampai turuti, nganti Baitul Aqsa jadi kota. Saya sebagai kekasih jenengan, saya mohon supaya tempat saya berpijak ini, komunitas baru ini juga jadikan tempat suci. Dari kuatan tersebut Mekah repot, Baitul Aqsa repot, Baitul masuk ide. Ini mulai dengan Nabi itu penuh sentimen. Allahumma inna khalilaka Ibrahim harrama Makkah wa aqaita. Wa Musa dan Rasulullah Nabi gak terima. Sama-sama kekasih jenengan turuti. Sampai pengertian dituruti. Akhirnya terjadi kota Nabi. Semenjak dituruti pengiran itu tidak lagi dikatakan Yathrib, tapi Madinatul Rasul. Masjid Kuba yang bisa Masjid Kuba itu nggak mari kalau dibijukan orang Kuba jeneng desa. Baru setelah Nabi besar, Masjid Kuba tawannya gak global, gak internasional, sekarang Masjid apa? Nah, dia jadi Masjid apa? Kuba. Jadi tahu sederhana, tahu apa? Itu menunjukkan betapa sentimen-sentimen geografis itu tidak penting. Bahkan Nabi Diambak menambah kota suci menjadi 3. Yaitu artinya ketambahan apa? Meskipun Nabi secara keadilan samawi juga adil. Karena Madinah adalah kota suci baru. Ya, karena Madinah adalah kota suci baru, Nabi tetap menghentikan kota suci tertua tetap Mekah. Mulai Nabi nanti konserno masjid itu bisa akhir. Dari Nabi nanti menghentikan pas sholat masjid. Sholatun di masjid jihada, ka'al di sholatin fi'u'iyya. Siwal masjidil haram itu terpaksa beri siwal masjidil. Ini berkata negara, ada Nabi itu. Tapi Nabi ya, kue sholat masjid itu ini, berkata sholat saya rakaat di masjid beliau. Atau masjid beliau itu orang masjid. Jadi ya, berkata suci hanya Raito akan di suci semesta. Rumahnya nomor akhirnya Nabi pun boleh Medina ngantos sekitar 8 tahun. Rata-rata riwayat sekitar 8 tahun. Kemudian terjadi Fathu Mekah. Itu dekati Nabi dari bapak. Ya sekitar 4 tahun sebelum 4 atau 2 tahun. Itu kan 4 tahun di masing. Walhasil wala-wali cerita Makkah ditaklukkan. Saudi suku Hudaybiyah, terus periode 1-2 tahun lagi Makkah pun ditaklukkan tanpa daerah. Terus Nabi haji. Nabi dalam sejarah itu haji sekali.
Itu sebagai masjid, sebagai gerakan sholat, juga briefing sholat, jadi kan briefing haji. Nabi lebih haji. Ketika Nabi haji itu kan asik dengan penduduk Mekah asli ya, karena ketemu sana, ketemu keluarga. Ini ruang tenang ketemu keluarga. Nabi aja. Sahabat Ansor yang punya kenangan buruk, punya memori buruk, punya dendam yang kesumat sama ngomong Mekah yang nanti ngusir kanjeng, itu sentimen. Amar Rasul saat berokat buruk fatun fi ahli, wa fatun fi asyir. Jadi ketika Nabi teng seputar Masjid Haram asik ketemu konco masa lalu, konco zaman cilik, konco misalnya mingguan ketemu putri saya Hamzah termasuk Ibnu Hamzah. Nabi kita asik. Dari sahabat Ansor dengarani dengan buri. Jadi uang macam nasi dan sebelum ya asik di kampung halaman. Dari sisi kok, mungkin siram baliknya yang Medina. Dia bisa sudah kita pergi usir mitangga. Jadi rukun malah gak gelembang. Sahabat Ansor lebih. Wah, kan balik. Organisasi itu metunya kalau Mekah, mereka itu. Jadi wes kuat, bisa nengi tangganya, itu mesti bah. Terus Nabi menunjukkan akal terus terkenal. Tidak boleh Nabi dan sahabat Ansor. Kan Nabi bertanya, konfirmasi bertanya. Apa betul kalian mengatakan demikian? Iya ya Rasulullah. Tapi saya mengatakan demikian itu saking cinta kita sama engkau ya Rasulullah. Takut engkau tidak kembali ke Medina. Mekah Medina itu sekitar 450 kilo. Ya jauh kalau pernah. Terus Nabi secara gentleman tidak semua. Tidak. Al-Mahya Mahya. Aku iso urip mergo tulungmu. Jadi Mekah ngusir aku. Aku iso urip mergo tulung. Wal malah tukang sudah mati ya Allah. Semenjak itu diputuskan Nabi wafat tidak disultakan di Mekah tapi di Medina. Terus Bapak Ator semua ya Nabi setelah haji pulang lagi ke Medina. Orang yang di Ka'bah di Medina balik malah di artinya karena Nabi lebih menghormati nilai perjuangannya sahabat Ansor di mana Nabi saat diusir di Mekah sahabat Ansor adalah garda terdepan yang umat kanjeng. Makanya Nabi ngendikan al-mahya mahyakum wal mamat. Aku urip bareng kowe, aku mati ya bareng. Akhirnya Nabi kunjung ke Medina. Sampai wafat di Medina bisa kan? Dan akhirnya Medina menjadi kota suci ketiga. Yaitu selain Nabi dianggap nyuwun kalian Allah supaya jadikan kitab suci. Plus jasa Rasul juga tempat yang Medina. Soalnya itu cara berita kan nonton itu terus. Bumi paling terbaik itu dunia apa? Ya bumi yang meliputi jasadnya. Jadi pas dari Nabi. Kemudian dari Mekah dari Medina. Karena Medina selain disucikan Nabi lewat doa juga sekarang membawa jasadnya. Itu menunjukkan betapa kesakalan Samawi kayak Ka'bah, kayak Masjid Aqsa kayak apa itu selalu ada masalah-masalah institusi semua agama. Bukan agama Islam saja semua agama. Dulu Abu Jahal tawasulnya dari Ka'bah, wong Yahudi nanti ini tawasulnya dari Sokro, ambil tembok ratapan yang seputar Masjid Aqsa. Mulai PBB itu pusing. Wong Mekah meyakini Sokro suci, begitu tinggal nyandang surau Nabi Muhammad. Wong Yahudi neng pinggiran atau tembok ratapan. Iku ya biasanya tempat. Mengatur terus mulai dulu yang ada. Sebab itu Nabi Muhammad punya ajaran yang penting cara berpikir tentang apa itu benar. Makanya ajarannya Nabi itu melampaui batas-batas geografis. Kayak mari caranya yang tasbih, subhanallah bihamdih, ada apa tinggi bagi donasi, bagi arsiu, dan lain-lain. Nabi mengajarkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wa. Jadi tidak ada fanatik tempat. Karena tempat takut, tapi sholat Masjid Haram kan lebih abdul. Ya itu mesti ya. Kayak, ya itu kan profesional saja. Ya kita sholat di Masjid Haram itu kalau disolatin, tentu karena di situ tidak para nabi ya kalau disolatin sendiri. Tapi itu kalau sholat kamu benar, kalau sholat kamu salah ya malah enggak. Malah mengotori Masjid apa? Haram. Kayak zaman Nabi Jahal tuh. Betul ini ngaji benar. Mungkin ini kedengaran ekstrim, tapi ini benar. Paham? Lalu kali terus jadi kota suci. Ini prosesnya panjang.
Jadi kami Nabi juga kemungkinan ya Allah bagaimana kali luka Ibrahim dengan turuti bisa mensucikan kota Mekah. Saya sebagai kekasih jenengan yang turuti pulau nyuwun Medina sing nulung pulau penduduk Medina sing membantu pulau nggih dadakan kita. Kalau dadakan kota Mekah. Ini pulau terang. Sudah hanya Nabi di Medina. Kalau Mekah yang mulai di situ sudah ada penduduk. Warna Nabi wis juga ning Medina, baca Fatimah. Penduduk Mekah yang dicek melok Mesir kan rada Islam. Yang turun Nabi di lain apa? Buat Islam tenan bu. Wong niku kulo nak Nabi Muhammad juga itu udah mau Medina. Jalur sapi, jalur wedhus pokoknya yo bagian. Lho sing pasti iki ngoten ya foto. Boten iki berita tentang. Warna Medina, dengan itu lucu. Tiang-tiang Mekah menjaluk onton, jaluk sapi, jadi ditukani. Sahabat Ansor sing dhisik mati-mati yang bela Nabi boten di. Wong ngrono tanggane bumi tangane kok kanca zaman cilik yo onton, wedhus iki. Sahabat Ansor katakan yo, udah suruh ora dikek. Tapi ben. Terus ketika ada yang janggal, ya Rasulullah, kenapa demikian? Ini terus nanti kalau ngasih nama sore ini, sahabat Ansor dikumpul ketika ada di kajian. Amal tarbona ayat si anak isyafi wal kahir watar jiuna antum di Rasul. Koyok orang itu, ketika mereka pulang, ya, ketika mereka pulang, gowo untung, gowo tak. Watar jiuna antum di Rasul, kue mulai gowo aku. Gue ngomong tengah sapi, gue mulai gue sapi. Ngomong tengah untuk, gue mulai gue untuk. Aku tetap sendiri, gue mulai malah boleh kan? Semua kantor nih Rodi, Nabila ini apa? Gue mesti bilang jenengan, untuk jenengan nak beri masalah. Gue masih sukses. Gue mesti bilang jenengan. Jenengan nak beri masalah. Akhirnya wong Mekah dasar kedunya yo mulai gawa sapi gawa unta. Wong Medina tetap teng Medina tapi untuk kanjeng sampai kanjeng Nabi wafat. Akhirnya sejarah ini berulang sampai sekarang. Sampai saat ini wong Mekah nomor sekian orang. Jadi nak haji mengurus haji itu nak haji dalam ini bagi. Ada dari orang awam musim haji, musim dua, musim kira musim haji, musim apa? Musim haji wanita yang mengutarakan, orang haji kira musim haji, musim panen. Kan jadi rata kakek, jadi itu orang itu yang turunannya di sini, ada nabi tapi jalur. Ada yang anak turunnya gendut-gendut di mana? Kalau ayah ibadah, pikirannya itu. Sementara Madinah karena penduduknya sahabat Ansor di Dina Nabi kaya itu, mereka tidak materialistik. Apalagi yang haji. Tingkat keramaan orang Madinah dengan orang Mekah berbeda. Maka yang awam banget, lebih ramah orang Madinah. Akhlak depan santun ini lebih santun ya. Karena apa? Karena orang Madinah itu punya misal-misal sedikit di Rasulullah. Ini rumah Nabi itu kan tidak sempat bina Mekah. Ini tarik. Nabi itu bukan sempat bina yang Mekah. Mekah reputasinya musir kanjeng Nabi. Baru musir kanjeng Nabi itu lebih nganti kasus itu. Nganti. Berarti saat musir Mekah, satu Mekah tidak sempat juga Nabi. Jadi baru masuk Mekah, yang Mekah tetap tanpa musir. Paham ya? Baru masuk Mekah tetap tanpa musir. Kanjeng Nabi mulai tamu Medina. Karena sahabat setengahnya Nabi, Abu Bakar jadi khalifah yang tetap Medina. Umar jadi khalifah yang tetap. Artinya tradisi kenabian itu semuanya dipraktekkan di Medina. Kalau lama katut kita, Imam Malik setengahnya itu Medina. Semua orang harus setengahnya Medina dibantu Mekah. Mana sampai jadi Imam Malik ketika ditanya, sok sing bener wis pinter ya sok ahli Madinah. Lah ya ukuran makar yang bener ya mijal ahli Madinah. Fa inna soal Madinah soal Rasul. Wa mijal ahli Madinah mijal Rasul.
Sehingga semua takaran, semua timbangan, semua ukuran yang ada dalam hadis, mesti ukurannya adalah ahlul hadis. Karena Nabi tidak sempat binakan Mekah. Reputasinya Mekah dan Nabi Mesir, bapak di Mekah jalur sapi. Paham ya? Sementara reputasinya Medina, senengannya belum ganti. Sampai digoreng yang diwakil. Sehingga silsilahnya ulama tentang tradisi kenabian itu bersumber dari ahlul Madinah. Kayak Imam Malik, semua ada dari Medina. Termasuk Abu Bakar nampak di Medina, Umar juga di Paham itu. Dan lama terus, berarti penduduk Mekah kacau. Ini rasa sampai Nabi Danu, yang suci rakotaan ini, tanah penduduknya ya kayak kue-kue, karena suci ada semua orang. Tidak sampai dia menjadi tahu. Kenapa adat istiadat di Mekah itu beda dengan di Madinah? Karena Mekah mengalami keterputusan sudah. Ini kok Nabi buatan sempat minat yang Mekah. Paham ya? Nabi buatan sempat minat yang di Mekah. Jadi ya Nabi total juga ke Madinah, bina orang Madinah. Sampai Nabi menghentikan Allahumma barik fi mudhiha wa thoriha. Ya Allah, transaksinya orang Madinah dengan berkah. Tanah Madinah dengan berkah. Sampai Nabi menghentikan Allah Madinah. Umpama iman itu goyang yang tinggi. Yang paling nyelamat iman adalah iman ahli Madinah. Sebab itu ketika Imam Malik ditanya, hukum ini ditanyakan orang Madinah. Semenjak itu ulama bikin barometer semua hukum pakai ahli apa? Madinah. Tanya, misalnya takaran, misalnya gelas orang Mekah sama gelas orang Madinah. Ini yang dipakai ukuran dalam Islam misalnya satu mud yang itu ahli Madinah, satu sok dia tahu ahli. Karena Nabi sempat aplikasi keislaman, praktek keislaman, dan menemui mesti. Mengapa itu tentu aplikasi Islam? Kesowan mengenai Nabi atau Islam dipilih jalur Nabi. Akhirnya Nabi kan, masih sempat kan, sempat kan, negara juga. Jadi sahabat Nasr bermengki. Nabi, sirine nopo yang dengan kakek ini aku jawab kok aneh. Gue ngomong benjoy kuat, balik bawa dunia, bawa wedhus, bawa sapi. Gue balik bawa. Tapi milih aku kok sapi wong jenengan. Saya ngomong tinggal terus kali tadi jadi wong soleh-soleh itu kok kaya milih kanjeng Nabi dibanding lah. Lah ayo. Ya kok nabi ya tapi tapi sudah. Proposal ya, kok di mana ya? Proposal itu di mana nih kalau awalam ya tapak karuma bisa iklim minjina. Ini dua ibadah dia. Dan ini jadi terus melenot yang Mekah. Wong Mekah ini ngantukan Nabi Muhammad. Ketika Nabi melakukan dakwah cerita tentang rokok warga dari Mekah dan Muhammad Muhammad. Padahal mereka punya waktu yang lama, yaitu sekitar 40 tahun lebih. Mereka itu berkawan dengan pemuda yang bernama Muhammad. Ini ruang tenan. Mulane Quran istilah senajan Nabi itu seorang mukmin, wong kafir seorang kafir. Tapi Nabi itu diistilah sohidi. Nabi itu teman mereka. Ya, kalau kalian ini. Nabi karuan mukmin, tiang Mekah karuan kafir. Tapi istilah Quran tetap sohidi, konco. Mergo ciri Nabi urip teng Medina. Zaman Nabi ciri teng Medina. Zaman Hijaz juga di Medina. Apa? Ciri Nabi teng Mekah. Zaman Nabi ciri teng Mekah. Mereka kenal baik sosok yang bernama Muhammad, pemuda yang bernama Muhammad. Bahkan di masa-masa itu mereka mengagumi Muhammad. Dianggap al-amin, orang yang bisa diper. Kemudian setelah Nabi dakwah berubah Muhammad dianggap edan. Songkok al-amin, saya tidak berbeda. Mulanya Quran oleh meleno awalan ya dapat karuma bisa dipilih. Lah baru kemarin mereka kagum terhadap Muhammad. Kan baru kemarin mereka muji-muji. Dosa itu karena tidak waktu sudah dianggap apa? Gue pikir, gue darah edan akhirnya diperang. Lalu kalau nabi cerita, perang itu menunjukkan Nabi waras. Wong Mekah kan lucu, darah Muhammad edan. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan gawe pasukan 3.000 tentara berkuda, gue nyerang.
Wah, juga ini perang. Nah, gua ada berita nopo pengeram tolong ngaku tentara. Kalau kita ngurus itu, berarti gue ngaku Muhammad itu canggih. Mana cara teori-teori film James Bond kan, dari film gua ambil tokoh yang canggih, itu kudu didesain sesuai yang canggih. Karena tokoh kita canggih, namun sesuai canggih. Kalau teori film kan nonton kayak tokoh biru, terus Spiderman, bokok mesti bandingannya ya canggih. Mereka tokoh ketok canggih, namun suwe. Lalu Abu Jahal itu ketok paradoks. Darahnya Muhammad itu edan. Sementara bikin pasukan yang solid dan kuat, belum ngelawan Muhammad. Berarti keyakinan mereka kan Muhammad itu canggih. Nyatanya mereka menyiapkan pasukan kencang. Lalu darahnya Muhammad itu nomor 5 mereka terus. Rumah malah mengikan paling berapa? Mengerapa caranya menyelamatkan diri, caranya mengikan. Belum paham ya? Yang misalnya paling gampang, serangan juga gampang, di jalan-jalan, berhasil. Lalu kafir itu paradoks, darah Muhammad Islam, tapi ketika Nabi Muhammad tidak mau beberapa ribu kok. Berarti dia mengkafir ngakui kecanggihan Nabi Muhammad. Dia mengakui Nabi Muhammad kontesnya sumber. Bukti untuk melawan dibutuhkan 3.000. Nah dari awal betul mereka meyakini kan? Mikir wong limo cukup untuk cover rumah gak ada yang minta mati dulu. Makanya justru adanya peperangan itu bentuk penghormatan wong kafir atau pengakuan wong kafir dan Nabi Muhammad wong canggih. Bukti yang nanti melibatkan ribuan. Paham ya? Ikon mikir, maksudnya kalau mikir, wong kafir kok ora mikir. Biasanya darah Muhammad itu. Tapi diserang oleh pasukan yang super canggih. Dan darah ini ada yang cukup penglima loro itu. Paham ini dari awalnya apa rumah sohibin indua ilana itu menurut saya. Fabi ali hadisin baru ini mengenai bakat kiamat. Ya selalu nak anisa, ya selalu nak berdetak atau kufar kain siro. Ahli kata terjadi makanan tapi yang mantap. Kiamat jadi kiamat. Ayana muda. Kapan terjadi nisa? Mata muda. Itu kapan dilepas nonta? Dilepas nonnya maksudnya terjadi ini. Kul jawab sirah Muhammad baru maring wong akeh di ahli Mekah. Inna maring muka inna rabbi. Semuanya wong kafir Mekah aneh-aneh. Musuh ora iman kok. Jadi wong kafir Mekah parah. Jadi Muhammad ora iman anak nabi. Tapi nak takok kiamat kapan dia Muhammad? Artinya kan jadi diam-diam paling Muhammad nabi tenan, paling roh kiamat kapan. Jadi orang ini kok. Jadi kok ditakoki urusan lah. Bulat ini jadi bu. Dari suci waktu yang itu ya bulat ya. Rasa terus. Orang masalah itu tidak masalah, ini jalan bertahan. Artinya seneng nabi, seneng sapi, betul masalah. Betul masalah. Tujuannya adalah bilang jadi ada histori, ini tetap seneng nabi. Artinya nabi itu tak boleh di rumah kalau nabi bandingnya apa? Nabi berolah. Untuk kaya orang kafir bekas disebutkan. Ya selalu nakani saat ditanya kiamat, ayat kiamat ditanya kiamat. Padahal kita kok ahli Mekah. Kau mendapat sirah Muhammad Agumar yang ahli Mekah enam ayat Mekah itu. Anu sini utai mengetahui kiamat mata takut kapan orang kiamat ku indah di kono yang sanjinya dimirahi. Lari jadi hari waktu saja. Lari jadi orang jelas hari kiamat. Yuk ketika orang jelas hari kiamat di waktu. Mari mungkin kiamat. Alamu telam di mana siang di mana. Sopo ilah kecuali Allah. Orang yang rokok dunia kiamat kecuali Allah. Sakulat sama awal Allah. Sakulat akut apa kiamat. Albuman segede gede atau tragedi kiamat sama awal dengan berokok langit walau nanti. Ala ahliya nyatasi, ala ahli iman nyatasi penduduk sama tanah. Dihau tidak krono tragedi ini kiamat. La tapi pun dilapas. Orang terkopok kiamat ini surah kabeh ilapas dan kecuali menjaga. Fusatan dikete menjaga. Ya selalu nak kata siro, takut kepongan kita ini siro. Karena kau jenis siro kafir, wong sing serius itu jawab. Maksudnya gara-gara nanti sawangan ini mikir, malah kita takut terus. Balik untuk kecewang tenanan itu aling dalam bakwaan dan angin kiamat.
Kata alim darah sehingga ngerti siro yang waktunya kiamat. Pengucap siro Muhammad inna ma'ilmu garing teko. Inna ma'ilmu garing bismillah dari pengetahuan kiamat ini teko ono yang ngertanya wata kibir. Itu jadi roh. Walakin akarona tapi ini ada yang manusia itu layak amun orang ngerti sekuan. Anak ibarat temennya pengetahuan kiamat itu ini teko ono yang nantinya waspanan lah. Ini kalau terang lagi menyangkut kiamat. Kiamat itu kan yang kita kenal, yang kita bayangkan kan kehancuran langit dan bumi dan semua galaksi, semua tatanan surya. Itu sih kita sebut ini apa? Ya, itu kiamat dalam asumsi orang-orang Mekah. Ini ngomongnya. Kiamat dalam asumsi orang-orang Mekah itu begitu. Langit hancur, bumi hancur, sistem tatanan surya hancur, sistem galaksi semuanya hancur. Kemudian orang-orang Mekah tanya, lah itu kapan Mas? Bumi hancur, awal itu hancur kapan? Lah Nabi punya terminologi, punya istilah. Inna ta'ala qawlina, jenis kiamat itu parah. Parah ini kemudian menimbulkan satu pertanyaan yang gampang oleh mereka yang sebelumnya ada iman. Dari para orang jadi dari zaman Nabi Adam dari bumi sampai kiamat. Nabi Ibrahim dari kiamat sampai sampai Nabi Muhammad yang ini nyatanya nanti saya orang kiamat. Itu banyak jawaban tentang itu. Sama harus gantilah kayak discovery, kayak penemuan para ilmuwan semua. Kita nak belok umur dinosaurus miliaran juta tahun, miliaran tahun. Anak umurnya miliaran tahun, kira-kira 100 juta tahun ini bisa parah. Dibanding umurnya benar. Jadi sampai menganggap kiamat itu jauh kan ketika dibanding umur sampai orang tahun. Sampai mengenai orang mulanya itu tua. Tapi ketika bandingan mulai dunia nyata sanatin atau alfa nomor, maka akan kelihatan dekat. Sehingga misteri kiamat, kalau balik tentang kawasan tengah. Kabeh Nabi terpaksa dari pengiran fatona, termasuk harus omongan sini, omongan tengah terus omongan tengah. Orang mau kabeh ramen tua kok masalah kiamat. Ini kalau dari wayang sosial itu kasih. Mas kiamat itu pasti kapan? Dari Nabi, dari kiamat. Kalau ngomong orang senang dijawab sing roh pengiran kok agak mutu, kalau ada kalau dari Nabi, beliau orang dari Nabi dibeli apa? Sing takon yang mana? Termasuk saya cilik. Termasuk orang dosa ngerti tentang berarti riwayatnya sebelum wong tua tak cilik, tak cilik itu mereka takon, kiamat itu kan. Nabi kakuati damai dan ini cara Jawa Tengah. Saya kira sedurunge nganti balik, itu kiamat terjadi. Saya kira sedurunge nganti balik. Iku iki. Kalau aku tak mesti. Saya kira baliknya tahun-tahun kan. Saya kira sedurunge balik. Itu kiamat apa? Terjadi. Paham ya? Saya kira sedurunge balik. Itu kiamat kan? Akhirnya pasti dia, masa kalau tahun kan, masa kapan tahun kan? Saya kira nanti cewek orang mati kan, itu kiamat deh. Kalau kejar terus, akhirnya nanti jawab, kiamat itu mati ini, kiamat itu mati. Akhirnya itu menjadi penawaran seorang sufi, seorang ulama, semua orang-orang soleh setelah diojimin. Nanti kalau guru-guru nanti kan, kalau di kiamat itu lalu, kiamat itu enak, bareng-bareng. Yang repot mati itu dia. Kiamat itu enak, betul. Kalau semua gak kayak kancane, guru-guru di tsunami ya kan. Karena dia mati, kecil-kecil dia. Ini kuburan apa? Akhirnya Nabi melakukan satu pendekatan. Dia ada di kiamat itu lalu, itu dirasakan orang mati. Kode-kode dia kiamat itu rupanya mati. Semenjak itu ulama ada istilah orang kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kematian per individu. Akhirnya Nabi semenjak itu kalau kiamat itu mati. Paham? Sehingga semenjak itu ulama mentradisikan mau rasa di kiamat. Konversi ngadepi ajale masing. Karena itu malah repot menurut dewe. Jadi Nabi jawabnya sampai Muhammad ditakut itu saya itu loh orang nanti balik, nggak kiamat terjadi. Waduh grogi. Terus wonten malih bentuk pertanyaannya wong saleh. Ini yang kedua wong saleh ditakut.
Karena ciri agama adalah mengangkat tema kiamat. Itu orang soleh entah. Kalau ini orang soleh kan. Pas Nabi khutbah, orang bisa takut. Ya Muhammad, mata sah. Kiamat itu kapan? Nabi benar langsung jawab, tidak usah khutbah. Di balik mana? Ya Muhammad, mata sah. Kiamat itu kapan? Sampai 3 hari. Jadi Nabi jawab. Apa kiamat kapan? Dan disebut persiapan apa? Mak tersalah. Kita tahu kapan persiapan ini. Jadi orang bisa dia enak. Mak tertukar kira sholat yang lalasan. Pulau enak sholat biasa mawon, pokok biasa. Walau ini uki dua Rasulullah. Tapi nggak pernah Rasulullah. Ya Allah Rasul. Terkenal nanti menjadikan almarhumah aman. Uang itu sebenarnya dikirim bareng beruang tinggi. Sahabat Ibrahim yang bilang, saya itu belum pernah Nabi jauh, oleh senangnya jauh ini. Jadi modal senang, Nabi artinya untuk lebih suarga, rasul kakek sholat, kakek modal apa? Malah dengan saya ini masih populer, almarhum aman. Begitu senang, orang hadis murah meriah. Murah apa? Murah meriah. Jadi orang perlu kabiro sholatin balas yamin, gak perlu foto spesial, sholat spesial cukup almarhum mana. Semenjak itu menjadi satu mandat, satu metode. Jika pertanyaan itu tidak perlu dijawab, maka sebaiknya umat diarahkan kepada apa yang lebih maslahat. Jadi nanti pertanyaannya umat kan masa saat kiamat itu kapan? Tapi Nabi balik tanya, kowe kok tau kata kau lho, simbol bersiap no? Dengan pertanyaan ini kan lebih membimbing umat supaya persiapan untuk menyongsong kiamat masing-masing, yaitu kematian. Ketimbang meneliti kita akan tertitik. Nah, prediksi kiamat kan dinalar secara ilmiah. Bunga teori apa mau nih? Mungkin ini sekarang juga fisik orang tuanya, orang rentanya, orang rusaknya. Nah, sebenarnya bumi tadi itu capek dengan hasil hasil. Jadi kan orang, kus bapak pulau, saya ini mah, nanti orang pulau itu sudah dari oh bapak mati wah itu kadangnya apa oke bapak itu udah kadangnya lalu ini bayangkan kiamat bumi tetap kiamat perkara gunung dijupui sementara suku-suku cadar mau jadi nak gunung kan paku bumi itu kan pun dijupui kan nggak tergantikan karena orang suku karena sepeda motor rusak jadi tidak dikeluarkan apa? Jadi cara pandang kiamat mesti terjadi. Mereka bumi raya dia nanti cadang ini sekali dijual kan? Tapi sama seperti teori orang sekarang. Pakar-pakar sekarang itu takut menggunakan BBM karena itu termasuk sumber alam yang tidak terbarui. Makanya disuruh pakai biodiesel, kan karena terbarukan. Kalau pakai biodiesel kan terbarukan, kalian ambil jarak kelapa sawit itu, bertandur di anak dari 10 jadi 200 jadi 2.000 jadi puluhan ribu kan. Artinya terbarukan bahkan bisa sementara BBM tidak bisa Nah bumi jenisnya tidak BBM, kayak itu diproduksi ulang. Kamarnya rawat suku, mati itu juga ada di sebelah mati. Oh, ini problem suku satu pun betul. Kalau apa nyolati akhirnya tidak lagi berurakan. Tapi kalau nanti bapak lihat. Boleh tanya. Jadi masalah kiamat itu Nabi tidak jawab dia. Hampir tak kali tak khawatir terus jawab Nabi. Gue ada pakar kiamat. Saya itu lebih balik. Untuk kiamat terjadi. Ada dari guru nanti kan. Wong mesti kiamat itu keliru. Kiamat itu mengakai. Barang. Jadi enak. Sementara ini kiamat itu. Yang kuburan juga kan seperti bumi juga. Lorong apa? Kiamat itu apa? Makanya Nabi melatih orang mukmin supaya jangan berpikir kapan kamu mati, kapan kiamat. Tapi berpikir apa yang kamu persiapkan. Kula amliku dinasti. Kul mendapat sira Muhammad la amliku ram bikin dinasti mari awak dhewe ing sunatan ing kemanfaat. Ajli buku kang iso narik ingsun ku enak. Wala ingsun ora miliki ing kemanfaat. Atfa kang iso nolak ingsun ku enak.
Ilama sa'wa ilama kecuali perkara saingan kesana sapa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakfartu minal khair. Walau kuntu umpama tak temne ingsun iku a'lam iku ngerti sapa ingsun al ghaiba ing barang kok. Masih te perkara goba kang kok iku pemahan saking ingsun lastakfartu minal khair. Yektine mekane saking ingsun minal khair saking kaapian. Wa ma masanya su. Wa ma masani lan kok ingsun kepasu kok elek. Dipakir sange kepikiran wirian saliyane kepikiran. Likirozi krono kajagan ingsun anu saking iki langsung. Istina bil mador di kelawan ngeduli kemandor. In ana illa nadhiru wa basyiru liqaumin. In ana ora ana ingsun illa nadhiru kecuali wong sing meringatno binari lan roko. Lil kafirina kesigiro wong kafir. Wa basyiru lan wong sing ngene iku guna janati lan swarga liqaumin ketika mungkin ora kang beriman sapa kaum. Wa ya Allah wa alladzina khalaqan kang ciptakan sekolah iki kumi sira kabeh nafsin wahidatin saking awak sing sitok to jenis sing sitok agama tersiar. Dewe terasa nama ini sampai jenis sing sitok di awak sing sitok. Wa jalan menciptakan sapa Allah khalaqat sing gawe sapa Allah minyak saking nafsin wahidatin dewe sing pasangane nafsin wahidatin. Rupane awak. Lihat kuna iki supaya merasa tenang, merasa nyaman sapa adam ire marek Allah. Wa ya la bakalan merasa ulfah. Mawat jatawa warok ma'ufam rasa asik sopa agan lain Allah Falah mata hosya mengus mangsanya ngumpuli sopa agan lain Allah Jamaah kita ngumpuli sopa agan lain Allah Hamalat mengko hamil sopa hawa Hamlan kelawan hamilan sopi panggang ringan Dua nutfah isi upamani Ya ini di rombulan sampai 4 bulan Pamarat mengko iso liwatan Masih iso berjalan sopa hawa Di iklan hamlan sopi Eda ketika itu lumaku sopa hawa Wajah asal iso teko teng kepentingan yang mbak itu sifati karena ringane kamu. Selama sekolah nomor semangsane berat opo ikilah merasa berat sopo hawa. Ayat kabiro sisi gede sopo alwaladu anak tibatnya yang napun dirawat dengan hawa. Wa asfakolan kuatir sopo agama yang kunen to ono po ada sedimatan jadi kewan. Kawa po mongko cuma sopo agama hawa Allah yang nopo roh rumah yang pengirane agama hawa. Lain nanti tanah sini lalu mari panjenengan naik kita walau dengan solihan ingkang soleh lawian dengan sehingga sempurna. Lana pun lana sini Allah kita bilang syakirina dengan naik mungkin syukur kabeh. Lana mari panjenengan alihin atas rezeki silakan. Selama kata rumah umur semangsanya kei sopo Allah rumah yang kata hawa nekai walasan dengan solihan ingkang soleh ingkang layak ingkang sempurna. Jalan penggawe sopo dengan hawa lagu maring istilah Allah sirokan pro sebetulnya. Bahwa pikir asin jika sirsin bertanding sarikan, sarikan segede institusional. Firman dalam perkara asal makan mereka sebuah rumah yang terlalu awal. Kita semiati kelawan sebab mengenal anak dan arahnya akal hari, akal hari. Kaulannya hari kaulan ini Kristen dengan suatu hari. Jadi akal hari dengan suatu kaulan itu. Tahu Allah yang baru itu. Nah ini kalau ngaji benar, ini Quran itu banyak fakta. Setan itu pintar, caranya mengintimidasi supaya orang musyrik. Mulai kadang bener rumah lagi. Kue nak bojo meteng tua. Ini kurang mesti di trauma. Kue anak tua dengan tangan orang sempurna, tapi cilik simple, lahir dengan berbagai kekacatan fisik. Lalu orang sampai panik itu kan nasional. Mulai zaman ibu kita Hawa, orang naik panik buatan rasi. Jadi pas Hawa itu hamil. Gue dia diberi setan, kan kau coba nih, ada Hawa setan pada coba itu ada. Setan itu pinter. Nak wong normal, ini bukan pikiran orang. Tapi nak wong tertekan secara psikologis pikirannya tegak. Setan pinter, ini harus dipilih. Gue hamil alim-alim kayak itu, ya jujur bilangan. Gue hamil cepatan luar, itu ya jujur apa? Hamil wah aneh. Begini soalnya, anak tua asu tak bagus. Wah, putih. Wah, murah hijau kan. Ini jenis bahas apa, ayah pun ada di mana. Segini terima kasih. Jadi betina setan neror Hawa, ben supaya bayangno kekhawatiran yang berlebihan. Wah, dia kan panik. Mau lahir bagus, mau lahir asu, mau lahir kuat. Panik. Tapi supaya mesti ada manusia. Setan, jangan habis.
Akhirnya setan duwe kesempatan. Barang panik kan takok. Lah terus piye supaya mesti lahir manusa. Ngono ngene. Ben kudu pikir aku nak lahir manusa tidak ada akal lagi. Kau tengah jadi ikut saya pikir kan aku. Jadi tidak ada apa? Lah semenjak Nabi Adam karena pernah alami demikian sehingga Allah sampai sekarang uang nak mateng tuh. Iku rawong pincang yang amit-amit jaga bayi lebih bisa. Rawong picek yang amit-amit jaga bayi lebih anaknya. Sampai wong Jawa wedi mateni iwak patir anake pancen, wedi nembak tekek muga patir anake koyo tekek. Semua kan mitos-mitos kehamilan. Sebetulnya dari sisi kekhawatiran normal, jadi wong tua khawatir dengan kondisinya. Tapi kemudian setan pinter. Dalam keadaan wong terpesat ini kemudian dimasukkan unsur kemusyrikan. Ya akhirnya ono kon gawe sesaji, ono kon aturan-aturan yang buatan Islam. Zaman nenek moyang kita mungkin kon legano muter wis gede. Paham ya? Nah, ambil buat dibungno wit, ana pamit mbah, amit. Orang di gudana waktu gede. Walhasil kemudian pada kondisi tertekan ini setan bisa naiki masukan unsur kemusyrikan. Jadi itu supaya melakukan investasi, melakukan macam. Nah, sehingga secara psikologi manusia pasti begitu. Kalau lu menangani saat ini kan daerah-daerah banget sewa tenaga kabel tua di Gunung, Gunung juga ke sakral. Ini jadi jangan. Lah terus wali songo pinter karena kejiwaan ibu pasti demikian supaya mantep dia no kasus miton. Miton itu sebenarnya bukan adat Islam. Adat modifikasi wali songo karena orang pasti tertekan saat satu lainnya pasti apa? Daripada dengan rumor-rumor sesajen atau rumor-rumor Islam. Itu diwarai konjungno pengawakannya. Berkumpul mereka lebih tinggi, ada di dalam tertekan secara psikologi, tertekan di bawah dari rumus percaya saja, percaya barang-barang tinggi daripada mono atau tetap mono acara, tapi itu soal acara mitoni. Kalau berkondisi saya Hawa nanti ngelakoni sesuatu yang berbau sirik, gara-gara diteror ini bahas pokok ayat pun ada di mana. Oh kamu aku tuh guyang, soalnya sebut hamil tidak tahu itu setan, sebut kandung sapi pedus, berkan grup apa? Iya supaya ada di pedus. Ini tidak tahu aku hari kamu padahal barang ini kamu lagi ini hari. Nah kok kita harus hari? Nah karena saya memang aku tuh jadi kamu sudah kurang ekster. Wah tenang, barang lahir rupa manusia setan terkolor, terus penuh. Jadi aku hari tenang, betul? Pengeran yang pengeran tenang tersinggung. Palama asal rumah solihan ja'ala lalu syuraka bima asal. Jangan lu tinggal kayak anak merupa anak manusia itu aku rasetan kemarin beberapa abdal. Akhirnya Nabi Adam nuangis Gusti sepuran Gusti. Akhirnya Allah yang tersinggung. Sehingga dekno anakmu manusia itu aku dari pengeran tenang. Orang deh. Sehingga aku di malam orang Allah ini. Pemimpinan pengiran tenang persis. Itu menunjukkan bahwa setan selalu masuk pada seseorang yang dalam kondisi ya contoh lah gampangnya. Sampean di kuburan. Foto-foto di kuburan dewan. Ya, sampean di kuburan dewan. Ini nak sama rangan. Neng kota anak duit juga, utang orang duit. Baru nyewate, baru rokok di samping di kuburan dewan. Ya biasa orang dia lebih tapi nak utang jatuh tempo, dua orang ini sesok dipakai. Orang rasa membayar berkongkol. Cara berpikir mesti beda. Foto-foto orangnya sama. Teman, awalnya caranya menjaga iman itu harus dengan tingkat rasional. Gue yang ngomong di duit. Orang-orang bagian utang, orang-orang bagian jatuh. Dari itu terus gue yang kuburan sing ramah. Misalnya yang kayak silaku itu, yang ikutan bagi juga. Ya biasa mah warna ini. Ya, bagi Jokowi wah, kayak aneh lah. Saya selalu tadi dua tentang satu tempo yang dua. Wah, nanti apa ini tentang apa hati? Nah, apa mending orang taruhan di sini? Kalau sultanan kan didukung di sini. Kalau orang video. Baru mau ketemu uang itu dan bulan
Dasar pikiran itu bagus gitu, betul bisa kali foto. Tidak dilarang itu pakai tapi itu kalau bulan saja. Dan karena untuk kita kan rapati itu merah, masalah itu, masalah itu apa? Tentang kejadian itu kira-kira. Bersemangat, dihukum sihir, tidak bisa pengen. Coba kalau sampai sama-sama ke kuburan itu jamnya sama tapi ini mau mandi juga, barnyate, menolak kuburan di belakang. Artinya orang ngalami trauma-trauma sampai nonton ini. Nah, setan itu paling pintar. Setan itu hanya masuk pada orang yang tertekan. Mulai kalau teori-teori ini kiai-kiai itu kan ada yang kejinan, jin pun bisa masuk, nih boleh wong sumpah atau wong bi. Ya kayak cerita di kami. Setan itu bikin otot kon Hawa, diteror secara psikologi. Yang mau kamu lakukan dia, anak milah jadi ramsi upah manusia, soalnya upah kehilangan. Bukan dia tidak orang, selera orang pusing. Iya, saya itu supaya lahir manusia, atau kapan orang saya setan untuk peruangan. Ini saya itu harus lahir, terus upah manusia, tidak nak tersaing. Padahal kayaknya yang manusia itu apa? Pas rupa manusia, soalnya prestasinya dengan kita. Nah, ini disuruh jadi akal. Nah, tinggal manusia terus pengeran yang proses. Itu jenis palama atau mantolikan. Ja'ala lalu syuraka api mangkok. Walau yang tadi lalu rasa itu, kaya pun yang tono sebuah anak itu akan itu kamu hilang kecuali. Walau salah orang-orang kok. Walau tapi syurokin dibutuh. Walau salah orang lagi peristiwa disrokin dengan musikan suku dunia dan masalah dunia, ismati ada merono maksudnya ada. Dan ini juga dikasih. Walau orang kita sosok tamu orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama waras cuma saling lagi sosok hawa. Sofa mongko mubuni, marah dia kan hawa sosok itu. Jadi pas apa dia anak itu berona. Bahkan orang itu lain isu kurang pada kedua awak soal sunan. Dan dulu kan ada anak muda. Nah, ada orang yang muda mati jadi Abdurrahman. Jadi, nah sekarang ada depan. Kemarin dia bicara Abdullah yang mulai pak. Wah, bicara Abdurrahman ya pak. Sekarang kita tak karuan. Uang tertekan. Betul tidak nafsu hari terus. Kalau agak ada, ya kayak ini, kalau ada cuma beral tanam, kayak tidak penting. Kalau tadi kuburan, malah karu, semua orang dengan agak ini bentuk TV ataupun kalau ada kuburan, pikiran tenang, sejarah Bali, hormati perjuangan. Nah, tapi pikiran baru hormati wali, hormati tanggung. Orang hormati wali, hormati apa? Tanggung. Wakola ini yang setan pintar ingat, model aktif ya. Tofa tidak iblis, tofa juga bumi di bawah. Bahkan lain itu awal lagi, terus sebelumnya ada anggota. Wakola mau kontak tokoh setan. Sami di Abdul Farid, kau nak lahir di nama Abdul. Pak Ina bukan isu terus. Pasang pas dulu mau pergi jenazah tokoh awal bukan Abdul. Ya Pak Adam dah juga. Tidak ada kalau. Maka dari kamu kalau dari kamu peristiwa, itu memahami. Tangke urusan wahyu setan, ambilan perintah. Orang lagi, bakola pasti sudah ini, bakola pacarnya begitu. Saya dikasih setan begitu kan. Pada alam ngomong begitu, Allah amat yang berkorisi, pun akan berdoa kepada musik, sokongan, ahli muka. Tiga Allah mendapat sampai jumlah muka berbeda dan sebagai asal ala Mama beliau mana jumlah ini kerana ini nama kalau musik nama agak tiga awak ibadah dengan ibadah. Main perkara itu kalau orang yang sama pengajar yang perkara. Maksudnya ketika anaknya Hawa rupa manusia, itu tinggal Allah ke iblis, sehingga tetap Allah. Iblis mengurung konsep mana? Itu konsep akal. Tapi yang jenis orang tertekan itu. Yang merupakan diri musik tau, intimidasi ini itu sukses, itu pas kamil diintimidasi. Ya kalau nanti kan nonton, pas kamil kan, wakil anak istri, anak tidak sempurna. Gara-gara diintimidasi itu kan, secara psikologi dia kan, wah mana mau
Dari dukun, wah, anak sebenarnya kita ini. Dari balik, wah, anak jangan mau cari wiki kan begitu. Daripada orang tertekan secara tidak Islami, kemudian kalau semua, dewi sama ekonomi daripada nanti tertekan atau malah mencari jalan yang lain, rawan sangat tidak Islam. Karena orang nggak dalam keadaan tertekan, mau ambil uang juga ada jawab. Tertekan paling gampang dimasuki apa ajaran-ajaran bisa. Mau hal yang mengakai itu aku najukin kita nggak uang. Pada saat itu nalar waktu atau pasang baru mulai mengakai api iman ini bahasa nasron yang pertama. Walau bisa melawan orang ngawak dewi yang mengakai yang suruh naik turun di sekolah. Iman tidak lawan jika ambisi. Iman kami mengaruh dengan karena hukuman singkaran di sisuan. Minta perintah yang mengaca awal di luar saya ini. Jadi berdoa setan yang berpengiran di itu mereka belum ngawak di. Wali kamu desi kamu ditauti orang lain. Wanita hubung ilah buta layak tapi. Wanita pun lamun nyelok sirau dengan asna dengan buta lain seperti layak tapi membawa korban soal nampu menjadi kafe kita bersalah. Layak tapi hukum atau layak dihukum. Tawak nuko juga alim mengatasi sirau kafe ada ujung mono ada sirau kafe dan nyelok sirau kafe asna bila imari kita muda. Aman tunggu dari rapi suami nama kafiran baik saking ada asna. Layak satu kurang atau pasang dengan segala sesuatu di nama